Shalom Shalom teman-teman teman-teman semua. semua. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak bersama teman-teman kalian yang hari ini datang bersama-sama kakak di sini nemenin kakak yang ganteng-ganteng nih. Kita akan kembali di episode kali ini di Kids Bible Talk. Kita akan membahas firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman kalian semua nih ya. Dan mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kakak akan sharing juga, dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan juga kakak akan bagikan. Sehingga bukan cuma teman-teman kamu yang ada di sini yang bisa belajar, tapi teman-teman yang ada di rumah juga kita sama-sama bisa belajar. Oke, sekarang sudah siap? Sebelum kakak mulai nih, kakak mau kenalin dulu nih sekali lagi nih. Mungkin kamu lupa yang di rumah nih sama teman-teman kamu nih yang ada di tempat ini. Kakak mau mulai perkenalkan mereka satu persatu. Yang ganteng-ganteng nih, mulai dari yang sebelah sana yang pakai jaket hijau. Silakan, siapa nama kamu? Shalom teman-teman, nama saya Tama, umur saya 7 tahun. Saya tinggal di Metro Parung. Sekolah saya di SD Negeri Parung 1. Waduh, keren banget. Namanya Tama ya, teman yang ganteng yang pertama. Yang kedua nih yang gak kalah ganteng. Siapa nama kamu? Silakan perkenalkan. Halo teman-teman, nama saya Prabu. Umur saya 8 tahun, saya tinggal di Pulau Bali. Sekolah saya di Evata School. Wah, keren. Yang kedua siapa namanya? Prabu. Dan yang gak kalah penting lagi nih, yang terakhir yang ganteng juga nih. Kira-kira siapa namanya nih? Salam teman-teman, kenalin nama aku Nathan, umur aku 11 tahun, aku tinggal di Bojongsari, sekolah aku di Evata School. Waduh, keren. Jadi ada 3 teman-teman kalian yang ganteng-ganteng di sini ya. Yang pertama ada Prabu, Tama, dan juga Nathan. Nah teman-teman, kakak akan mulai untuk kita memperbincangkan firman Tuhan hari ini melalui pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian. Nah untuk kalian yang ada di sini, kamu siap semua? Siap. Siap? Siap, Kak. Oke, sekarang siapa dulu yang mau bertanya nih? Waduh, oke. Karena Prabu duluan yang angkat tangan, silakan Prabu, kamu mau bertanya apa hari ini? Kenapa Prabu harus punya Alkitab dan Prabu harus membaca Alkitab setiap hari? Pertanyaannya keren banget. Kenapa harus punya Alkitab dan kenapa Alkitabnya harus dibaca setiap hari? Prabu umur berapa sekarang? 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun Prabu baca Alkitab terus? Ya. Nggak selesai-selesai ya? Ya. Diulang lagi. Kenapa pertanyaannya gitu ya? Nah, pertanyaannya bagus banget dan kakak akan jawab begini sama Prabu. Firman Tuhan, Alkitab diberikan kepada kita ketika Tuhan memberikan kita Alkitab atau firman Tuhan melalui buku yang kita punya yang disebut Alkitab. Itu tujuannya apa? Untuk memberitahukan kita tentang dirinya Tuhan kepada kita. Kita bisa mengenal Tuhan dari mana? Firman Tuhan. Dan kita juga bisa mengenal rencananya Tuhan lewat apa? Firman Tuhan. Coba Prabu bayangin, kalau Tuhan bicara sama kita, bicaranya nggak lewat firman Tuhan. Tetapi bicaranya langsung sama kamu lewat suara yang keras. Suaranya Tuhan yang agung. Kira-kira kamu takut nggak? Nggak. Nggak takut? Bener, nggak Iya. takut. Wah, kalau Tuhan tiba-tiba datang dengan bentuk Tuhan yang sangat agung setiap hari ke kamu mungkin bakal takut, bakal kaget ya. Tapi Tuhan tolong kita untuk mengenal Tuhan itu gak harus lihat Tuhan langsung. Tapi bisa lewat apa? Firman Tuhan. Dan kenapa kamu harus punya Alkitab? Karena Alkitab ini adalah buku yang diberikan Tuhan melalui firman Tuhan yang ditulis menjadi Alkitab untuk membantu kita apa tadi? Mengenal Tuhan dan kita tahu rencana Tuhan yang kedua. Nah, Alkitab ini juga kamu mungkin bisa bacanya mungkin di gereja, betul ya? Ya. Saat kamu di gereja, di rumah, ataupun di sekolah, ya. Di gereja kamu baca saat ibadah, di rumah kamu baca saat kamu merenungkan firman Tuhan, saat teduh sama keluarga, dan juga mungkin di sekolah ada pelajaran-pelajaran yang mengharuskan kamu untuk membawa Alkitab. Dan Alkitab juga menunjukkan kepada kakak, kepada kamu, kepada teman-teman semua yang ada di rumah tentang siapa Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita bisa kenal Tuhan ya? Bisa. Gak bisa dong. Kalau kita baca Alkitab kita bisa kenal Tuhan benar. Tapi kalau kita nggak baca Alkitab kita bisa kenal Tuhan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita nggak baca Alkitab kita bisa tahu rencana Tuhan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita nggak baca Alkitab kita bisa tahu nggak apa yang Tuhan mau kita lakukan? Gak bisa. Nggak bisa. Jadi dengan kita membaca Alkitab kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus, Kamu bisa tahu Tuhan Yesus baik dari mana? Alkitab. Alkitab. Sekarang kakak tanya sama Prabu pernah lihat Tuhan Yesus? Nggak bisa. Langsung. Pernah lihat nggak? Enggak. Nggak pernah. Tapi kamu bisa kenal Tuhan lewat apa? Alkitab. Firman Tuhan. Jadi alasannya kenapa kamu harus baca Alkitab? Supaya kamu bisa mengenal Tuhan. Tuhan. Dan yang paling penting yang terakhir nih buat Prabu, Alkitabnya jangan cuma dibaca. Tapi kamu lakukan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan artinya perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kakak, memerintahkan kamu semua dan juga teman-teman yang ada di rumah. Bukan cuma membaca Alkitab tetapi melakukan firman Tuhan. yaitu melakukan perintah
Tuhan. Tuhan. Nah, kakak mau nih Prabu nih coba baca Alkitab kamu di 2 Timotius 3 ayat 16. Kira-kira firman Tuhan bilang apa sih tentang firman Tuhan? Tentang Alkitab, tentang firman atau perkataan Tuhan. Oke, coba kamu buka ya. Berapa? 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, silakan Prabu dibaca dengan suara yang keras. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuh kan, apa yang dikatakan firman Tuhan betul ya. Jadi firman Tuhan menolong kita dalam banyak hal. Mendidik kamu, menyatakan kebenaran ya kan. Dan Ya. menyatakan kesalahan kita. Ya. Kita tahu nih mana yang salah, mana yang benar. Melewat apa? Firman? Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan. Jadi kita tahu mana yang harus kita lakukan saat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ataupun saat kita berkenan kepada Tuhan. Begitu pula teman-teman yang di rumah ya. Kita tahu apa yang kita lakukan dosa atau tidak. Itu dari mana? Firman? Firman Firman Tuhan Tuhan. membantu kamu untuk kamu bisa terus melakukan perintah Tuhan. Tuhan. Sudah terjawab buat Prabu? Sudah. Kamu puas? Puas. Jadi masih mau tetap baca Alkitab? Masih. Good. Thank you Prabu ya buat pertanyaannya. Nah, pertanyaan Prabu tadi keren banget ya. Sekarang kakak akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Nah, sekarang dari kamu yang ada di sini, siapa yang mau bertanya selanjutnya? Kakak, Waduh, keren. Tama dulu nih ya. Silakan Tama, kamu mau bertanya apa? ada berapa sih bagian-bagian dari Alkitab? Bagian-bagian dari Alkitab. Alkitab. Wah, keren pertanyaannya nih. Nah, teman-teman yang ada di rumah, pertanyaan dari Tama adalah berapa banyak, ada berapa bagian dari Alkitab? Nah, kakak mau kasih tahu dulu nih ya, yang paling pertama, Alkitab kita terdiri dari 66 buku. Berapa? 66 buku. Teman-teman yang di rumah ingat ya, 66 Buku. dari seluruh isi buku yang ada di Alkitab kita, 66 buku itu dibagi dua lagi bagian penting. Dua bagian penting, yang pertama itu perjanjian. Dan Kedua perjanjian Perjanjian Baru. harus sudah tahu itu ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, dan ditulis oleh banyak penulis. Nah, kakak mulai dari perjanjian lama dulu ya. Perjanjian lama, firman Tuhan tercatat dalam buku kita di Alkitab kita, dimulai dengan kisah penciptaan Tuhan. Masih ingat apa aja yang Tuhan ciptakan di awal penciptaan? Bumi dan Bumi. segala isinya. Bumi dan segala isinya. Prabu, ingat apa yang Tuhan ciptakan? Bumi dan segala isinya. Oke, selain bumi dan segala isinya, Tuhan ciptakan apa Alam juga? semesta. Manusia. Iya, alam semesta, binatang-binatang, betul ya? Iya. Lalu apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, benda-benda langit, lalu siang dan malam. Nah, itu dimulai di Alkitab, di kitab perjanjian lama. sama. Kitab perjanjian lama menjadi awal, yaitu kitab penciptaan, kitab kejadian. Dan setelah kitab kejadian, kitab tentang penciptaan, di dalam perjanjian lama juga terdapat yang namanya kitab sejarah. Ya, sejarah di mana Tuhan mulai mengerjakan banyak sesuatu di dalam perjanjian lama. Sejarah Tuhan memilih bangsa Israel, sejarah-sejarah zaman dahulu, raja-raja Israel, sejarah-sejarah yang terjadi sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Yesus di perjanjian lama. Raja-raja Israel, tentang kehidupan bangsa Israel, ya, kisah perjalanan orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Itu disebut kitab-kitab sejarah. Dan ada juga kitab-kitab hukum yang ada di perjanjian lama. Apa itu Pak kitab-kitab hukum? Nah, teman-teman yang ada di rumah, kitab-kitab hukum adalah kitab-kitab yang diberikan Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai perintah Tuhan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Siapa yang pernah dengar hukum Taurat? Ada yang pernah dengar hukum Taurat? Pernah, tapi aku nggak hafal. Gak hafal ya. Nah, hukum Taurat adalah termasuk hukum Tuhan yang dimana isinya ada 10 yang pertama. Yang ditulis Tuhan di dalam apa? Loh batu. Dua loh batu, betul ya. Diberikan kepada Nabi siapa? Musa. Musa, betul banget. Nah, itu termasuk hukum Tuhan. Dan hukum itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Israel. Salah satu isi dari kitab perjanjian lama adalah hukum-hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu ada juga kitab-kitab puisi. Ya, di dalam perjanjian lama kitab-kitab puisi dan kitab-kitab nubuatan, kitab nabi-nabi juga ya. Itu perjanjian lama. Dan setelah itu dua bagian yang selanjutnya apa? Perjanjian Baru. baru. Perjanjian baru itu isinya banyak kali ditulis. Kisah utamanya siapa kira-kira? Pemeran utamanya siapa kira-kira? Paulus. Menurut kamu Paulus? Oke. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut Prabu, kira-kira siapa tokoh utama dalam perjanjian baru? Paulus. Oke. Menurut Tama? Paulus juga. Paulus juga. Paulus adalah salah satu penulis dari perjanjian baru. Tapi kisah utama yang ditulis di dalam perjanjian baru adalah Tuhan
Yesus. Nah, perjanjian baru itu banyak sekali menceritakan tentang siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu kita membaca perjanjian baru, kita membaca atau mengerti bagaimana kita bisa mengikut Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Artinya apakah? Kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena di kitab perjanjian baru diceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Betul ya? Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus mati buat kita, Tuhan Yesus juga bangkit, lalu diceritakan juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam perjanjian baru juga kita bisa mengerti rencana Tuhan yang menyelamatkan manusia melalui siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan kita? Tuhan Yesus mati di kayu Salib. salib, betul banget. Dan itulah rencana keselamatan yang datang dari siapa? Tuhan Dari Yesus. Tuhan, dari Allah melalui Tuhan Yesus. Nah itu bagian-bagian dari Alkitab. Alkitab. Banyak ya, Alkitab kita ternyata ditulis oleh berbagai banyak penulis. Dan ada bagian penting, masih ingat bagian pentingnya tadi pertama apa? Perjanjian Baru. lama Lama. dan perjanjian Baru. dan ada seluruhnya ada berapa kitab? Ada berapa buku? 66. 66 buku. 66. Sudah terjawab? Sudah. Pertama. Nah, sekarang Kakak mau pertama baca di dalam kitab Yohanes nih. Coba apa sih yang dikatakan firman Tuhan? Kitab Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Silakan Tama baca. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Oke, betul. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan berkata bahwa seluruh isi dari firman Tuhan itu menceritakan tentang siapa? Tuhan Dan kita bisa Yesus. mengenal Tuhan juga melalui isi Alkitab. dari Alkitab. Good. Oke, berarti yang terakhir, pertanyaan yang terakhir diajukan oleh siapa nih? Nathan. Karena cuma tinggal Nathan doang nih yang belum bertanya ya Nathan ya. Oke, Nathan mau tanya apa? Silakan Nathan. Kak, Kan tadi kakak bilang ada banyak penulis Alkitab. Betul banget. Nah, penulis-penulis itu masih mencatat Alkitab gak sampai sekarang? Wah, pertanyaannya keren banget nih. Apakah penulis-penulis itu masih mencatat Alkitab? Kakak mau tahu nih penulis-penulis itu hidup berapa tahun yang lalu, Nathan? Gak Apakah tahu. mereka masih hidup? Gak tahu. Nggak tahu. Mereka sudah tidak hidup lagi, Nathan. Dan penulis-penulis itu sudah menyelesaikan tulisan mereka di dalam Alkitab kita. Mungkin pertanyaan Nathan begini, apakah Alkitab masih tetap ditulis, Kak? Seperti itu ya? Iya. Oke, pertanyaannya bagus banget Nathan nih, kakak suka pertanyaannya, keren. Oke, nah jawabannya adalah tidak. Alkitab sudah tidak ditulis lah lagi, sudah selesai. Kenapa Kak? Oke, kakak jelasin pelan-pelan ya sama teman-teman juga yang ada di rumah. Nah tadi kakak sudah jelaskan bahwa Alkitab kita terdiri dari dua buku, dua bagian penting. Yang pertama apa tadi Nathan? Perjanjian Baru, lama. dan perjanjian Baru. Nah, perjanjian lama dulu ya. Perjanjian lama itu ada kira-kira 39 buku, 39 kitab ya. Dan itu ditulis kira-kira 1500 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu artinya sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus kan 2000 tahun yang lalu ditambah 1500 berarti kira-kira berapa tahun tuh? 3000 sampai 4000 tahun yang lalu. Perjanjian lama ditulis. Oke. Dan perjanjian lama ditulis dengan cara bagaimana? Kira-kira Nathan tahu nggak? Apakah penulisnya cuma satu atau banyak penulis? Banyak penulis. Banyak penulis kan ada 39 buku Iya. ya. Penulisnya sama atau berbeda? Berbeda. Beda-beda. Dan kamu tahu nggak bagaimana caranya Tuhan membuat para penulis ini bisa menulis kitab perjanjian lama? Mau tahu nggak caranya gimana? Gimana Kak? Teman-teman di rumah mau tahu nggak caranya gimana? Caranya keren nih. Caranya adalah gini, Tuhan pakai penulis-penulis yang berbeda, beda-beda orang nih. Tuhan inspirasikan mereka dengan caranya bagaimana? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus membantu mereka, Tuhan membantu mereka melalui Roh Kudus untuk dapat menulis kitab atau buku di dalam perjanjian lama yang pertama. Dan walaupun penulisnya berbeda-beda, tetapi apakah isinya berbeda-beda juga? Kira-kira, kan penulisnya beda Kak, apakah isinya berbeda? Menurut Sama. Nathan, sama isinya. Sama isinya apa beda? Beda. Menurut kamu beda? Buat teman-teman yang di rumah nih kira-kira beda atau sama nih? Nah jawabannya adalah sama. Sama-sama menulis atau menginspirasikan atau memberitakan apa yang berasal dari Tuhan. Jadi nggak beda-beda.
Kalau Tuhan bilang A kepada penulis yang lain tulisnya C atau A juga? A. A juga sama. Karena tujuannya sama. Datangnya sama dari siapa? Tuhan. Tuhan, dari Roh Kudus. Nah, itu ditulis diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada penulis-penulis di Perjanjian Lama. Nah, penulis-penulis Perjanjian Lama kan sudah hidup di 4.000 tahun yang lalu ya. Artinya mereka sudah meninggal, sudah tidak menulis lagi. Dan setelah Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi ditulis, ada jeda nih Nathan. Ada jeda sedikit, tidak ada penulis-penulis lagi yang menulis Alkitab. Kira-kira jedanya berapa lama? Ingat nggak? Sebelum masuk Perjanjian Baru tuh ada jeda, ada waktu yang panjang banget. Nggak ada penulis Alkitab lagi. Kira-kira Nathan tahu nggak berapa lama jedanya? Nggak tahu. Jedanya itu dari kitab terakhir kita apa? Maleakhi di Perjanjian Lama. Iya. Sampai kita Perjanjian Baru, kira-kira kitab apa yang pertama di Perjanjian Baru? Matius. Itu ada jeda yang lumayan lama ya. Karena apa? Karena pada waktu itu Tuhan tidak menginspirasikan lagi para penulis. Itu kira-kira jedanya itu ratusan tahun. Ya, ratusan tahun itu lama atau cepat? Lama banget. Sampai akhirnya masuk Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ceritanya tentang siapa tadi? Matius. Tentang siapa ceritanya? Tentang Tuhan. Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Nah, kira-kira bagaimana caranya Perjanjian Baru ditulis, Kak? Tahu nggak caranya? Nggak tahu juga. Oke. Perjanjian Baru juga ditulis dengan cara yang sama. Yang bagaimana Tuhan menginspirasikan para penulis juga untuk menulis sesuai tuntunan siapa? Roh Kudus. Dan Perjanjian Baru ditulis kira-kira 45 sampai 95 tahun yang lalu Masehi ya. Tahun 45 sampai 95 Masehi. Ya, dari mulai kelahiran Tuhan Yesus ditulis oleh para siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidup, yang dekat, yang kenal dengan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mereka menuliskan berita tentang keselamatan. Mereka menuliskan berita tentang kebaikan Tuhan. Rencana Allah kepada manusia. Kebaikan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Itu dituliskan dalam apa? Perjanjian Baru. Dan itu dijadikan buku-buku sampai sekarang yang kita baca sebagai Perjanjian Baru. Ada surat-surat. Tadi kamu bilang Paulus juga salah satu penulis dari kitab Perjanjian Baru. Dan kitab Perjanjian Baru ditutup dengan kitab apa? Ada yang tahu? Wahyu. Wah, betul banget. Kitab Wahyu ini isinya ada yang tahu nggak kira-kira? Pernah baca kitab Wahyu? Enggak. Sekilas teman-teman di rumah kira-kira gimana? Pernah baca? Nah. Kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu itu ada satu hal yang Tuhan inspirasikan kepada penulisnya. Apa kira-kira? Tentang keadaan akhir zaman. Yang dimana nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Ngapain Kak? Tuhan Yesus datang jadi bayi lagi? Jadi anak kecil lagi? Oh enggak, Tuhan Yesus akan datang lagi sebagai Raja. Tujuannya apa? Untuk menjemput kakak, menjemput Nathan, Prabu, dan Tama, dan juga teman-teman yang ada di rumah. Kita yang setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan, untuk kemana kita perginya? Surga. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan kitab Wahyu adalah kitab terakhir. Dan setelah itu tidak ada lagi penulis-penulis yang harus menuliskan kitab. Karena semuanya sudah tercampaikan. Semuanya sudah terselesaikan. Semuanya sudah disampaikan. Nggak perlu lagi ada yang namanya kitab yang baru. Artinya Alkitab perlu ditulis lagi nggak Nathan? Nggak perlu. Ya, Alkitab nggak perlu ditulis lagi. Alkitab sudah selesai dan sekarang kita tinggal baca. Ya, tinggal kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Begitu Nathan. Kira-kira terus sudah terjawab belum? Sudah terjawab. Tapi kakak mau kamu baca ayat firman Tuhan dulu ini supaya kamu lebih jelas lagi nih. Firman Tuhan bilang apa sih? Coba Nathan baca 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Oke, coba Nathan dibaca dengan suara yang keras supaya teman-teman di rumah juga bisa dengar kamu bicara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Betul banget. Jadi Alkitab ini ditulis dengan tuntunan siapa? Roh Kudus. Dan kita nggak bisa asal baca aja ya. Tapi kita perlu juga namanya bimbingan dari Roh Kudus. Walaupun kita tinggal baca, tapi kita perlu Roh Kudus nggak untuk pimpin kita? Perlu banget. Supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Nah, keren-keren pertanyaannya nih. Nah, teman-teman yang ada di rumah juga nih, kakak mau kasih tahu nih. Kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan bagus, pertanyaan-pertanyaan yang kamu belum mengerti, yang kamu mau tanyakan, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kamu ketik, kamu tulis, nanti kakak-kakaknya akan mencoba atau membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan. Nah, sekarang kamu Nathan, Prabu, dan juga siapa? Tama, kalian sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah puas? Jangan lupa pesan kakak sama kalian. Pesannya apa? Tetap dibaca firman Tuhan ya. Oke Kak. Bukan cuma baca ya, tapi juga diapain? Renungkan dan dilakukan. Betul banget.
lakukan supaya kita tahu kehendak Tuhan. Tuhan. Yuk kita berdoa yuk sebelum kita selesai. Yuk teman-teman juga yang ada di rumah, kakak ajak semuanya kita berdoa tutup kegiatan kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami belajar hari ini tentang firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan ditulis dengan tuntunan Tuhan Yesus, dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga kami dapat mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Kami dapat mengerti rencana Tuhan melalui firman Tuhan. Kami mau tetap membacanya, merenungkannya, dan juga melakukannya setiap hari. Agar kami semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman hari ini yang sudah bertanya. Dan juga teman-teman yang ada di rumah yang setia mengikuti kegiatan hari ini. Biar kami semua diberkati Tuhan. Kami jadi anak-anak Tuhan yang selalu rajin membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Goodbye dulu sama teman-teman yang di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Bye, Yesus teman-teman. memberkati. God bless you. God bless Bye. you. God bless you.